Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu calon serta PPG Guru SD. Di kesempatan kali ini kita akan membahas soal pretest yang terkait dengan tekanan darah sistole dan diastole dan juga tulang-tulang yang membentuk rongga dada. Nah, soal-soal pretest yang saya buat ini merupakan soal pretest yang disesuaikan dengan kisi-kisi terbaru PPG pada tahun 2022 ini. Baik, langsung saja kita lihat dulu kisi-kisinya. Nah, di sini ada kisi-kisi tentang sistem organ pernapasan dan pencernaan, peredaran darah, dan sistem rangka. Nah, yang kita bahas pada video ini adalah yang nomor 15 dan 16, yaitu diberikan fenomena tentang tekanan diastole dan sistole. Peserta dapat menafsirkan hal-hal yang terjadi pada bagian-bagian jantung. Nah, nanti yang kita tafsirkan adalah bagian-bagian yang terjadi pada jantung itu. Kemudian yang kedua, diberikan pernyataan tentang rongga dada, serta dapat mengidentifikasi tulang-tulang yang membentuk rongga dada. Nah, nanti di soal yang ini kita diminta untuk mengidentifikasi tulang-tulang yang membentuk rongga dada. Nah, nanti sebelum kita membahas soal, kita dulu belajar tentang diastole, sistole, kemudian tentang tulang-tulang yang membentuk rongga dada. Baik, yang pertama kita bahas tentang sistole dan diastole. Nah, di sini tekanan darah di sistolik adalah tekanan darah pada waktu jantung mengucup. Nah, sistole itu berarti keadaan jantung itu berada saat jantung menguncup. Nah, itu yang diminta untuk kita identifikasikan di soal ya. Kemudian tekanan darah diastolik adalah tekanan darah pada jantung mengendor kembali. Nah, diastolik jantung mengendor kembali, sistole jantung menguncup. Kemudian juga dijelaskan bahwa tekanan darah biasa dituliskan dalam dua angka, yaitu sistolik dan diastolik. Sistolik diindikasikan sebagai tekanan yang terjadi pada pembuluh darah ketika jantung berdetak. Ya, berarti saat sistole itu jantung itu berdetak ya. Nah, kemudian diastolik diindikasikan sebagai tekanan yang terjadi pada pembuluh darah ketika jantung sedang beristirahat dan berada di antara detak jantung. Jadi di sini dijelaskan bahwa diastolik itu atau diastole diindikasikan bahwa jantung itu sedang beristirahat atau berada di antara detak jantung. Diastole beristirahat, sistole jantung berdetak. Oke, itu konsep yang perlu kita hafalkan atau kita pahami ya. Baik, sekarang kita bahas soal yang pertama. Tekanan darah dapat diukur dengan menggunakan tensimeter atau sfigmomanometer. Tekanan darah pada saat jantung mengembang dan darah mengalir ke dalam jantung disebut diastole. Sedangkan istilah sistole adalah tekanan darah ketika jantung mengempis dan darah keluar dari jantung. Nah, tadi dijelaskan bahwa saat jantung mengempis atau menguncup itu adalah tentang tekanan darah sistole. Sangat jelas ya tadi dari penjelasan di atas dan sekarang diperjelas dengan soalnya. Berikutnya soal yang kita bahas adalah proses yang terjadi pada tekanan sistole. Pada jantung adalah darah keluar dari bilik jantung ke seluruh tubuh. Nah, tadi juga di soal sebelumnya ditanyakan tentang sistole juga. Ini juga memperjelas bahwa konsep yang kita pelajari lebih kita pahami. Baik, berikutnya soal yang ketiga ini ya. Soal yang ketiga, pada waktu diperiksa oleh dokter, tekanan darah rianan yang ditunjukkan oleh sfigmomanometer adalah 120/80 mmHg. Angka 80 mmHg menunjukkan
A. Jumlah denyut nadi dari jantung. B. Jumlah darah yang keluar. C. Diastole. D. Tekanan otot jantung. Jadi di sini bahwa angka 80 itu merupakan angka diastole. Nah, sekarang kita lihat kembali kisi-kisinya. Berikutnya di sini kita akan membahas tentang tulang-tulang yang membentuk rongga dada ya. Tulang-tulang yang membentuk rongga dada. Oke, yang ke-16. Baik, kita bahas dulu tentang tulang yang membentuk rongga dada. Di sini dijelaskan bahwa tulang rusuk adalah tulang yang berbentuk pipih dan terletak melekat pada tulang dada dan tulang punggung sehingga membentuk rongga dada. Jadi, di penjelasan pertama ini, di kalimat pertama ini bahwa jelas yang membentuk rongga dada adalah tulang rusuk. Tulang rusuk yang melekat pada tulang dada dan tulang punggung sehingga membentuk rongga dada. Jadi, kesimpulannya bahwa tulang rusuklah yang membentuk rongga dada. Berikutnya, tulang rusuk terdiri atas 3 bagian, yaitu tulang rusuk sejati yang berjumlah 7 pasang, melekat pada tulang dada dan tulang punggung. Berikutnya, tulang rusuk palsu yang berjumlah 3 pasang, melekat pada tulang rusuk sejati dan tulang punggung. Berikutnya yang ketiga, tulang rusuk melayang yang berjumlah 2 pasang, hanya melekat pada tulang punggung. Oke, itu ya bagian-bagian dari tulang rusuk. Nah, sekarang untuk memperjelas dan memahami tentang tulang yang membentuk rongga dada, kita akan bahas soal yang pertama. Rongga dada dibentuk oleh sejumlah tulang antara lain yang melekat pada tulang dada dan tulang punggung ialah. Nah, tadi dijelaskan bahwa tulang yang melekat pada dada dan tulang punggung yaitu tulang rusuk sejati. Nah, yang ini ya. Tulang dada dan tulang punggung adalah tulang rusuk sejati. Oke, berikutnya soal yang kedua. Tulang yang membentuk rongga dada adalah tulang rusuk dan tulang selangka salah. Tulang dada dan tulang belikat salah. Salahnya di sini adalah tulang belikat, di sini salahnya tulang selangka. Yang C tulang rusuk dan tulang dada. Yang D tulang selangka dan tulang belikat, yang manakah salah ya? Jadi yang benar di sini adalah yang C, yaitu tulang rusuk dan tulang dada. Nah, tadi dijelaskan bahwa di sini melekat pada tulang dada dan tulang punggung. Nah, jadi bahwa tulang dada dan tulang rusuklah yang membentuk rongga dada. Nah, baik itu saja untuk pembelajaran kali ini Bapak Ibu. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Dan agar Bapak Ibu semakin terbiasa menjawab soal-soal seperti ini, Bapak Ibu perlu mencari referensi lain dan juga perlu dicatat rangkuman yang saya berikan agar nanti ini menjadi ingatan Bapak Ibu dan bisa dipelajari kembali untuk dipahami. Oke, sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini, kemudian like. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.